Nah, apakah masih putus-putus? Sudah bagus suaranya? Ya, baik. Ini saatnya Mbak Elma. Silakan Mbak Elma. Bisa dilanjutkan. Ya, Ya, baik. Saya mulai saja ya, sharingnya. Ya, silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah, akhirnya kita bisa berkumpul di sini ya dengan berbagai macam latar belakang dari berbagai macam daerah. Mudah-mudahan jadi momen silaturahmi dan kita belajar bersama. Artinya sama-sama saya juga di sini belajar. Dan mudah-mudahan walaupun ini malam hari di tengah bunda-bunda, teteh-teteh, mbak-mbak di sini juga mengurus rumah dan keluarga, mudah-mudahan bisa tetap kondusif ya. Termasuk juga ini putra saya yang bungsu pengen ikutan. Mohon dimaklumi wajahnya yang serius ya, karena kalau menatap mata. Oke, Bismillah. Bismillah. Nah, mudah-mudahan lancar nih ya. Bismillah. Ya, ini saya lihat di chatnya ada yang 3 putra, ada yang dari 12 tahun. Oke, di sini berarti 11 tahun. Oke, berarti dari yang mengisi di chat itu belum ada yang lebih dari 12 tahun ya. Jangan sayang, biar Bunda yang pegang ya. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat relevansinya dengan kehidupan yang teman-teman jalani ya. Ya, baik. Ini 3 tahap pengasuhan dan pendidikan ini saya mengambil kesimpulan yang dituliskan oleh Ustadz Hari Santosa di bukunya Fitrah Based Education, dan ini juga saya merasa lebih banyak relate dan selaras dengan referensi-referensi lain yang saya temui, misalnya di buku Tarbiyatul Aulad atau di pembahasan dari Ustadz Eden Nurusfi, atau kemudian di ayat-ayat yang tentang pendidikan dan pengasuhan begitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda di sini menemukan referensi yang berbeda, silahkan nanti bisa jadi bahan diskusi kita juga ya. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke 3 tahap tadi, saya ingin mengajak bunda-bunda semua di sini untuk melihat ada berapa ragam urusan dan kewajiban dalam kehidupan kita, yang mana itu sebenarnya menjadi dasar apa saja topik yang harus kita didik pada anak-anak kita. Nah, di zaman ini kan bunda-bunda semua sudah sangat kebanjiran banyak informasi ya tentang yang harus dilatihkan pada anak kita tuh apa aja sih. Oh, daya juang misalnya, oh kemampuan literasi, oh bahkan misalnya kemampuan coding gitu, atau kemampuan berinteraksi secara interpersonal karena nanti masyarakat itu menjadi masyarakat global. Oh, mungkin kemampuan berbahasa. Kalau dilihat topik per topik, maka bunda-bunda bisa sangat bingung. Jadi yang harus saya didik itu terhadap anak-anak saya itu apa sih? Jadi sebelum bicara tentang tahapan, kita bayangkan dulu kontennya. Kontennya itu apa sih sebenarnya mau kita didik dari anak kita kecil sampai dewasa. Jika kita tidak pernah benar-benar mencari tahu sebenarnya apa saja sih yang harus dididik kepada anak-anak kita, maka kita akan mudah terseret arus. Oh, kata tokoh ini begini, kata narasumber ini begini, kata buku ini dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi merasa kelebihan beban gitu ya kepada anak-anakku, kita ternyata harus ngajarin ini, tapi aduh nanti nggak cukup waktunya, ternyata harus ngajarin dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengalaman mengasuh 6 anak dan kemudian berinteraksi secara intensif ya dengan guru-guru dan orang tua di Sekolah Alam Yogyakarta, nah kami akhirnya menemukan ekstrak dari apa aja sih sebenarnya yang harus kita didik pada anak-anak kita. Sekali lagi ini tentang kontennya ya. Nanti kalau kita mengurus hal-hal ini, maka hal lain itu sudah pasti akan berkembang dengan baik. Ini tuh ibarat begini, kalau kita mau menanam tanaman, ya, yang mana nanti tanaman itu akan kita panen itu jadi makanan buat kita, maka sebelum tanamannya ditanam, kan kita harus menyiapkan tanahnya dulu.
gitu. Jadi ketika kita menyiapkan tanahnya dengan baik, maka semua yang tumbuh di atasnya itu bisa berjalan dan bisa tumbuh kembang dengan baik. Kira-kira begitu. Jadi kita harus ngerti dulu nih kontennya. Nah, di Sayogya akhirnya ini dimampatkan menjadi 5 macam hal. Kami meyakini dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita 5 macam relasi. Ini bisa kita amati. Jadi ini tidak ini sebenarnya bukan apa ya, bukan rocket science gitu. Ini bukan sesuatu yang sulit untuk diamati dan kita maknai bersama. Jadi ada 5 relasi dalam kehidupan kita, yaitu relasi antara kita dengan Allah. Sudah jelas, itu kan kita diciptakan oleh Allah, Allah adalah Tuhan kita, berarti kita punya relasi dengan Allah. Terus relasi kita dengan keluarga, kita adalah anak dari orang tua kita adalah saudara dari saudara kita adalah cucu dari kakek nenek kita. Terus kita sekarang jadi orang tua, berarti kita adalah pasangan dari suami kita, terus kita jadi ibu dari anak-anak kita, kan gitu ya. Kita selalu punya relasi dengan keluarga. Terus relasi dengan diri sendiri, kita memahami emosi kita memahami kondisi mental kita gimana, kita memahami minat kita tahu potensi kita seperti apa, kita mengerti dinamika, alur pikiran kita seperti apa, dan sebagainya. Itu berarti relasi dengan diri sendiri. Karena apalagi di zaman ini ketika topik mental health itu mulai terangkat, maka mudah-mudahan tahu bahwa relasi dengan diri sendiri itu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan gitu. Misalnya, kayak saya lagi burn out deh, saya sudah terkuras energinya melebihi dari ambang energi saya dan sebagainya. Itu orang sedang bicara tentang dirinya sendiri kan gitu. Berarti ada relasi dengan diri sendiri. Terus relasi dengan masyarakat, jelas karena kita adalah makhluk sosial. Bunda-bunda di sini semua pasti bertetangga, bersebelahan rumahnya dengan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian ada relasi dengan alam, bahwa kita adalah makhluk hidup diciptakan oleh Allah, kita punya kita sama-sama posisinya sebagai makhluk di hadapan Allah, sama seperti tanah, langit, terus gunung, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ada 5 macam relasi. Dalam setiap relasi itu ada kewajiban kita. Kalau kita ubek Al-Quran dan hadis itu ada banyak sekali terkait adab terhadap alam, adab terhadap orang tua, adab terhadap tetangga, gitu kan, dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita klasifikasikan itu semua mengacu pada 5 relasi ini. Nah, maka kalau di Sayogya, di Sekolah Alam Yogyakarta, inilah konten di pendidikan kami kepada anak-anak. Jadi bagaimana caranya anak-anak mengurus 5 relasi ini. Bagaimana caranya kamu jadi hamba Allah yang baik, bagaimana caranya kamu jadi anggota keluarga yang baik, bagaimana cara kamu menjadi diri sendiri yang baik, yang mengenal diri sendiri, tahu bagaimana cara mengelola emosi, tahu cara menjaga kesehatan mentalnya, tahu caranya asertif menyampaikan pemikiran dan perasaan, tahu caranya mengenali potensi dan lain sebagainya, terus tahu caranya bagaimana menjadi anggota masyarakat yang baik, kemudian tahu jadi bagaimana bagian dari alam yang baik, yang ikut menjaga dan melestarikan kondisi alam yang baik, dan seterusnya. Nah, jadi ketika konten pendidikannya jadi jelas, maka jadi lebih mudah membayangkan tahap pendidikannya apa. Dan ketika memang kami mengacunya pada fitrah based education, salah satunya, dan ketika melihat bagaimana Ustaz Haris Santosa membaginya menjadi 3 tahap pendidikan, jadi sangat nyambung dan jadi sangat selaras. Akhirnya pada titik ini kami tuh merasa sudah tidak pusing lagi gitu dengan sebenarnya kita harus mendidik apa sih, harus ngajarin apa kan anak kita gitu. Kan sudah jelas gitu. Very clear gitu. Oke, nah kalau di Sayogya itu dirumuskannya, kami menyebutnya sebagai Pancadharma, 5 tugas belajar. Jadi dalam hidup setiap manusia itu punya tugas belajar. Belajarlah untuk menjadi hamba Allah yang baik. Artinya ketika mau jadi hamba Allah yang baik, tugas kita, tujuan kita harus belajar menjadi orang yang hidupnya mencari ridha Allah. Terus kalau menjadi anggota keluarga berarti tugas kita adalah berbakti kepada orang tua dan keluarga. Terhadap diri sendiri berarti kita harus mampu menghargai dan mengembangkan diri sejati, dan begitu seterusnya. Jadi sebenarnya setiap manusia itu dikenai 5 tugas belajar ini. Itu kalau di Sayogya seperti itu. Nah, saya ingin memulai dari sini dulu karena sebenarnya dalam kehidupan kita ada banyak aspek yang diurus, tapi aspek-aspek itu terbagi ke dalam 5 hal ini. Nah, kemudian sekarang masuk ke topik sesuai judul 3 tahap pendidikan. Ini saya mengambil dari Ustaz Haris Santosa mengambil dari Al-Quran dan hadis, juga dari banyak sekali ulama-ulama yang menekuni dan mendalami tentang pendidikan. Dan kalau bicara tentang istilah-istilahnya, saya rasa ini bukan istilah yang asing ya. Ada tarbiyah dan ta'lib, dan ada ta'lim. Pasti 3 ini familiar deh bagi bunda-bunda semua. Tarbiyah, ta'lib, dan ta'lim.
Nah, umumnya kita, ini saya ceritakan dulu apa yang biasanya muncul di pikiran kita kalau dengar tiga istilah itu. Kalau dengar kata tarbiyah, umumnya teman-teman akan mengkorelasikannya dengan cara belajar sebuah komunitas atau pergerakan atau lembaga tertentu, disebutnya tarbiyah gitu. Nanti ada yang nyambung dengan, oh ini mah tarbiyah, oh ini mah salafi, dan lain sebagainya ya. Padahal sebenarnya mengacunya bukan ke situ. Ditulis tarbiyah di sini oleh Ustadz Hari, kaitannya bukan ke sana. Ustadz Hari sedang membedakan, sebentar, enak sama turun. Mau jalan? Ustadz Hari itu sedang membedakan 3 macam pendidikan yang umumnya ternyata masyarakat, termasuk Muslim terutama, itu tidak menyadari bahwa pendidikan itu ada 3 macam. Jadi sama Ustadz Hari itu dibedakan, ada tarbiyah, ada ta'dib, dan ada ta'lim. Sesuai dengan kata dasarnya yang saja yang sudah berbeda, tarbiyah itu dalam posisi sebagai orang yang mendidiknya, posisinya sebagai murabbi. Kalau ta'dib yang diajarkannya adalah adab. Kalau taklim yang diajarkannya adalah ilmu. Nah, kalau kita lihat istilahnya, lihat Ustadz Hari menggunakan kata tarbiyah itu educating fitrah. Nah, sekali lagi ini tidak mengacu pada kata tarbiyah yang umumnya kita dengar kalau sudah terkait sama lembaga atau harokah atau kelompok tertentu, bukan ke sana arahnya. Ini sekali lagi mengacu ke bahasa Arabnya, tarbiyah. Tarbiyah menurut Ustadz Hari Santosa itu sebenarnya mengedukasi fitrahnya. Catat ya, ada kata fitrahnya. Artinya seperti sudah kita ketahui, fitrah itu adalah sesuatu bawaan yang condong kepada kebaikan yang ada dalam diri setiap manusia, itu sudah ada dari lahir. Jadi manusia itu tidak terlahir sebagai kertas kosong yang harus diinstalin sesuatu. Sebenarnya sudah terinstal, ada pre-install dalam dirinya, ada sesuatu yang terinstal dalam dirinya sejak masih berupa ruh, kemudian masuk ke alam dunia, sama Allah diberikan jasa, diberikan fisik, dan dari situ itu sudah membawa fitrah-fitrah tertentu yang Ustadz Hari Santosa menyampaikannya menjadi 8 macam fitrah. Karena fitrah-fitrah ini sudah ada, sebenarnya tugas kita sebagai orang tua itu cukup mengedukasi fitrahnya, bukan menginstal fitrahnya, karena fitrahnya sudah terinstal. Kita hanya perlu menumbuh kembangkannya. Nah, menurut Ustadz Hari itulah yang disebut dengan tarbiyah. Lihat rentang usianya, ini antara 0 sampai 7 tahun. Di sini batasnya 6-7 ya. Nah, ini sebagai gambaran dulu. Dalam Islam, dan ini akan banyak ditemui oleh bunda-bunda kalau membaca buku-buku referensi pendidikan Islam, ada angka-angka penting yang menjadi milestone pendidikan dalam pendidikan anak dalam Islam. Pertama 7 tahun, lebih tepatnya kalau lebih awal lagi kalau kita mau sebutkan detail, 2 tahun. 2 tahun, karena dalam Islam itu ada ayat di surat An-Nur yang menyatakan susuilah anakmu sampai 2 tahun, jika kau tidak mampu maka carilah ibu susu dan berikan biaya atau honor lah gitu ya yang sesuai. Itu ada kata 2 tahun di situ. 2 tahun yang disebutkan. Jadi dalam relasi orang tua dan anak, umur pertama yang disebutkan itu ada 2 tahun. Kemudian umur kedua yang milestone berikutnya ada 7 tahun. Yaitu dalam perintah mengajarkan sholat. Jadi kita disuruh mengajarkan sholat kepada anak kita usia 7 tahun. Lalu milestone berikutnya adalah usia 10 tahun. Karena di usia 10 tahun anak-anak harus sudah bisa sholat. Nah, makanya bisa dilihat di sini milestone angka 10 itu adalah batas antara tarbiyah dan ta'dib. Jadi tarbiyah sama tarbiyah dan ta'dib itu batasnya di 7 tahun. Tarbiyah dan ta'dib itu batasnya di 10 tahun dengan si tahap berikutnya, yaitu ta'dib dan ta'lim. Batasnya di 15 tahun. Jadi sesudah milestone yang 10 tadi, milestone berikutnya adalah usia balik. Kan tiap orang baliknya beda-beda ya. Makanya tidak disebutkan angka pastinya. Tapi menurut pendapat ulama, kalau ada anak belum balik di usia 15 tahun, maka batas tahap pendidikannya yang terakhir itu, yang ta'dib dan ta'lim itu angkanya batasnya di 15. Jadi diasumsikan anak 15 tahun walaupun belum balik, itu akan sama kondisinya dengan anak sudah balik. Dianggap sudah bisa cukup dewasa. Ini jadi nyambung dengan pemahaman kita tentang balik, karena mungkin mudah-mudahan pernah mendengar tentang istilah akil balik. Dalam Islam itu semestinya bukan cuma balik, bukan cuma orang itu, maaf ya, laki-laki mengalami mimpi basah pertama atau perempuan mengalami menstruasi pertama, itu baru balik dari sudut pandang biologis. Dalam Islam semestinya akil dulu. Gitu ya. Sebentar. Ini saya ulangi lagi share screen-nya. Tadi tergeser. Oke. Nah, jadi dalam Islam itu di usia, makanya kalau kita lihat di grafik ini angka terakhirnya 15 ya, di grafik ini, karena asumsinya di usia 15 tahun, maka seorang anak itu sudah dewasa.
Nah, kalau belum 15 tapi sudah balik, maka asumsinya dari usia balik itu tepat di hari dia balik itu diasumsikan sudah dewasa. Nah, jadi dalam Islam itu tidak ada kata remaja, sebenarnya yang ada itu adalah anak dan dewasa. Jadi nyambung dengan 3 tahap pendidikan ini. Oh, pantas dalam Islam itu 3 tahap pendidikan itu semua rentang usianya itu antara 0 sampai balik. Jadi kalau di atas balik yang terjadi bukan pendidikan orang tua kepada anak. Anak-anak sudah dianggap sama dengan orang dewasa. Dia sudah mendidik dirinya sendiri sama halnya seperti orang tua juga mendidik dirinya sendiri. Begitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya kita harus mendidik anak tuh sampai usia berapa sih? Kalau dalam Islam itu cuma sampai balik. Wajibnya cuma sampai balik. Dan kalaupun anak usia 15 tahun belum balik, maka batasnya itu dari 15. Itu 15 itu ada batas paling maksimal. Makanya kalau beberapa ulama itu seperti Ustadz Fauzil Adib, Ustadz Santosa, Ustadz Adi Nurusfi, terus Bu Eli Risman, dan banyak lagi ustadz lain yang sering bicara tentang pendidikan anak, sering mengatakan bahwa mendidik anak tuh nggak lama kok, cuma 15 tahun. Emang tentang usia manusia itu biasanya berapa sih? Misalnya 60 ya, misalnya. Itu kan anggaplah itu angka harapan hidup minimal gitu, 60 tahun. Kan 15 itu seperempatnya dari 60 ya. Jadi dalam rentang waktu kehidupan manusia sebenarnya yang menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk mendidik anaknya itu cuma seperempat pertama, yaitu 15 tahun awal. 15 tahun itu dibagi menjadi 3 tahap pendidikan. 7 tahun pertama, kemudian 7 sampai 10, terus 10 sampai balik atau sampai 15. Dan 3 tahap pendidikannya, tahap yang pertama adalah tarbiyah, mengedukasi fitrah. Disebut begini karena fitrah-fitrahnya sudah Allah install. Tugas kita sebagai orang tua, ya karena ada banyak sekali bunda-bunda di sini yang anaknya di bawah 7 tahun ya. Tugas kita sebagai orang tua adalah menumbuh kembangkannya, bukan menginstal baru, bukan menjejalkan sesuatu yang dari luar dimasukkan ke dalam, enggak harus. Yang ada di dalam ini aja kita amati, kita ibaratnya tanaman disiram gitu ya, nggak usah banyak dikasih pupuk kimia dan lain dan tambahan-tambahan lainnya, sebenarnya nanti pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kalau suami saya sering bilang, kalau untuk anak di bawah 7 tahun nih, pokoknya tugas orang tua itu satu, jangan merusak fitrah gitu. Jadi bukan kita harus menginstal sesuatu atau menambahkan sesuatu, menjejalkan sesuatu, melatih sesuatu, nggak usah. Jangan ngerusak. Karena jika tidak kita rusak, sebenarnya anak itu akan tumbuh dengan baik-baik saja. Itu fitrahnya itu masih sangat kuat ketika masih kecil. Nah, kalau di usia 0 sampai 7 yang kita lakukan itu adalah mengedukasi fitrah, tarbiyah, maka itu menjadi modal untuk nanti usia 7 sampai 10 tahun kita melakukan tarbiyah dan ta'dib. Nah, jangan sampai terbalik. Ada anak 0 sampai 7 tahun digegas oleh orang tuanya untuk menerapkan adab. Misalnya ada tamu gitu ya, sementara anak saya masih 4 tahun misalnya. Ada tamu terus anak saya tuh ngoceh terus depan tamu misalnya. Bu, kemarin aku makan daging ayam. Terus ayamnya disuir-suir. Terus gini. Si tamunya ketawa, kitanya ngerasa, itu kok nggak sopan banget sih, tahu-tahu datang ya. Nah, wajar kalau anak tidak paham bahwa itu tidak sopan. Mungkin bisa kita jelaskan tentang adab, tapi belum tentu bisa dia praktekkan. Karena kenapa? Karena bahkan di usianya itu Allah pun merancangnya siapnya untuk tarbiyah, educating fitrah. Gitu. Yang kita lihat di situ adalah fitrah dia untuk mau bersosialisasi kan gitu ya. Kalau dilihat dari sisi fitrahnya, anak 4 tahun yang ngoceh depan tamu ini sehat. Tapi kalau dilihat dari sisi adab, ya memang itu tidak sesuai dengan adab. Dan memang ya Allah tuh Maha Adil, adab itu nanti di usia 7 tahun. Ini jadi nyambung dengan bahwa di usia 7 sampai 10 ini adalah usia diajari sholat. Ketika anak belajar sholat, kan belajar juga tentang bagaimana berwudu, ketika sholat tidak boleh bicara, tidak boleh menambah gerakan lain. Itu adalah bagian dari dia melatih adab kan ya. Nah itu tidak bisa dilakukan kalau di anak 4-5 tahun, ya enggak? Anak 4-5 tahun kalau sholat, kan goyang-goyang, geser kiri kanan, kan begitu ya. Kita tidak bisa melabeli ini anak nggak tahu adab, ini anak nggak tahu gimana cara sholat yang benar. Kok udah dikasih tahu ratusan kali aja sholatnya kayak gitu? Ya karena masih usia tarbiyah, belum masuk usia ta'dim. Beda kalau anak sudah 8 tahun masih bergerak begitu, terus kita diingatkan 4 kali, 5 kali, nanti oh iya ya benar kan udah diingetin nggak boleh ya bergerak begitu. Saya harus belajar konsentrasi. Nah, lebih paham. Kemudian nanti baru di usia 10 tahun sampai ke balik baru dan nanti di situ setelah takdim juga belajar taklim, belajar adab dan ilmu. Coba perhatikan kata yang istilah yang dipakai oleh Ustadz Hari. Schooling. Ya, grafik yang paling atas, tulisan kanan paling atas, schooling.
Jadi yang kalau kita bicara tentang pendidikan, pemahaman kita di masyarakat pada umumnya, pendidikan itu adalah belajar di kelas. Itu kan yang umumnya kita tahu. Menariknya 0 sampai 7 tahun. Kan yang kita bayangkan tentang pendidikan itu tidak sama dengan pendidikan anak SMA ya. Anak SMA belajar di kelas. Masih bisa terbayang dengan jelas oleh kita. Tapi kalau 0 sampai 7 tahun kan mungkin mereka duduk belajar di kelas seperti halnya anak SMA bisa duduk tenang, memperhatikan, mengerjakan tugas kan gitu ya. Ternyata menariknya bahkan kalau dari sudut pandang Islam, belajar yang ada kurikulumnya, ada silabusnya, terus ada gurunya, ada targetnya, dan kita sebut itu sebagai persekolahan, itu ternyata 10 tahun ke atas. Ternyata begitu. Dari situ kita jadi bisa melihat bahwa, oh Allah itu menciptakan manusia, itu sudah tahu apa kebutuhan manusia. 0 sampai 7 tahun memang belum perlu schooling. Education jelas perlu. Education yang mana dulu? Education untuk fitrahnya. Lalu nanti di 7 sampai 10 belajar tentang adabnya dulu. Ini jadi nyambung dengan bagaimana kebiasaan para ulama belajar adabnya jauh lebih lama daripada belajar ilmunya. Begitu kan? Dan kalau kita mengajarkan adab itu di usia muda 7 sampai 10 tentu jauh lebih nempel. Betul kan ya? Dan kita bisa melihat bunda-bunda di sini yang sudah pernah melihat anak-anak usia SMA, ketika belajar tidak memperhatikan guru misalnya ya, atau gurunya lagi bicara, dianya ngebantah, gurunya nyuruh sesuatu, dia malah menatap dengan tatapan melawan, itu kan sudah jelas berarti tidak terinstal dengan baik adabnya. Sementara adab itu bukan tidak sama seperti fitrah yang sudah ada, adab itu diajarkan. Dan adab bisa nempel ketika diajarkan kalau fitrahnya tumbuh dengan baik. Jadi kalau bunda-bunda bisa melihat urutannya di sini, apalagi schooling itu ternyata tahap ketiga, maka sebenarnya usia 0 sampai 10 tahun kita tidak perlu pusing tentang pendidikan. Tentang persekolahan. Kita tidak perlu pusing tentang persekolahan. Dan saya sangat memahami bunda-bunda di sini banyak yang anaknya di bawah usia 7 tahun pasti sangat familiar dengan kalimat pertanyaan. Anaknya sudah sekolah? Sekolah di mana? PAUD mana? TK mana, KB mana gitu ya. Atau kita sendiri yang merasa, aduh ini anak tetangga udah masuk PAUD, aduh kemarin aja udah bisa baca sampai Al-Lahab, anak saya Al-Fatihah aja sampai Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Gimana ya gitu. Kita jadi bias melihat apa sebenarnya kebutuhan anak di usia itu. Nah, mudah-mudahan dengan saya sharing dulu tentang 3 tahap ini, jadi lebih jelas bedanya di 3 tahap, 3 rentang usia tadi ya. Maka jangan sampai kebalik. Jangan sampai kita memaksakan mengajarkan tentang adab, jadi topik menjadi ta'dib itu ditarik di usia 0 sampai 7 tahun, yang mana dia sendiri belum siap, maka kita nanti yang stres. Atau jauh lebih jauh lagi, topik taklim ditarik itu ke 0 sampai 7 tahun. Ini tiba-tiba saya jadi ingat ini berhubung saya latar belakangnya dulu teknik ya. Saya dulu kuliah di ITB jurusan teknik lingkungan. Jadi kan familiar dengan apa ya? Saya sebutnya bagaimana ya? Teman-teman yang menjadi orang tua dan berkata ambisius gitu ya. Oh, pokoknya saya pengen anak saya itu cerdas Einstein gitu ya dari sejak TK SD gitu. Padahal mungkin orang tuanya dulu yang berhasil mengantarkan teman-teman saya ini ke ITB. Orang tuanya juga nggak gitu-gitu amat. Nah terus saya tuh jadi ingat pernah ada obrolan di antara ibu-ibu yang alumni ITB. Mereka menemukan buku kalau nggak salah ini apa sih ini Relativity for Babies, Chemistry for Babies, Botany for Babies gitu. Itu tuh board book terus gambarnya lucu-lucu gitu ya. Tapi topiknya itu topik ada tentang roket, tentang apa gitu. Saya tuh pribadi bacanya ketawa gitu ya. Saya melihat buku itu heboh diceritakan oleh teman-teman kami gitu ya, juga sama-samanya ketawa juga gitu ya, ini gini amat sih gitu buat bayi dikasih buku-buku seperti ini. Menariknya adalah ternyata banyak yang tidak menyadari bahwa bagi seorang anak, ini dari pengalaman kami pribadi ya, bagi seorang anak di usia tarbiyah educating fitrah, di mana di situ sebenarnya yang mereka butuhkan adalah lawan bicara untuk kemudian melatih fitrah berbahasanya. Bukan tentang kerumitan istilahnya atau apa istilah ini tuh mewakili ilmu dan sains apa di baliknya, belum sampai ke sana. Yang kami amati pada anak-anak kami mengajarkan belajar bicara misalnya ini bola misalnya dengan daun sedang melakukan fotosintesis, buat mereka sama aja rumitnya. Berkata bahwa ini benda bulat, terus ini disebut bilang ini bola gitu ya, dengan bilang ini daunnya sedang fotosintesis, sama-sama aja tuh.
Jadi buat anak itu tuh tidak ada beda kerumitannya, dua-duanya sama-sama rumit gitu. Jadi ketika anak kami itu lagi senang-senangnya meniru bicara, terus sebentar, baterai, sebentar ya. Oke dong. Ya, jangan lupa untuk mengisi absen. Dari awal. Ada iklan dulu. Silakan. Oke, ya. Jadi balik lagi ke sini. Nah, jadi di cerita yang tadi, kami jadi teringat waktu anak kami itu lagi senang-senangnya belajar meniru kata-kata itu usia 2 atau 3 tahun ya, seingat saya. Terus yang pas dia bilang misalnya, Bunda, ayah gitu ya. Terus udah gitu ayahnya karena dulunya jurusan biologi terus iseng gitu. Fotosintesis gitu. Ternyata sama aja gitu buat anak. Karena dalam pemahaman sang anak ini bukan sebuah ilmu sains gitu yang susah dan mewakili konsep tertentu di belakangnya, bukan. Saya sedang ngobrol dengan ibu saya dan saya ingin mengikuti apa yang ibu saya katakan. Itu menunjukkan fitrah relasi yang kuat antara anak dengan ibu, dan yang dia lakukan adalah melatih fitrah berbahasa. Nah, itu kadang kita itu nggak ngeh apa yang sedang terjadi pada anak, dia ada di tahap mana, lalu kita mengira melabeli kondisi anak saat itu dengan yang kita pahami untuk rentang usia di atasnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke, jadi kita tidak over expectation, kita juga tidak memandang anak dari sudut pandang yang tidak tepat, dan kita hanya siap untuk mengamati dengan objektif dan antusias menghadapi apapun dinamika perkembangan dia hari itu. Jadi kita akan selalu menjadi orang tua tuh yang bersyukur, penuh harap, antusias, dan kemudian siap menopang dan membantu apapun perkembangannya saat itu. Kalau di usia 0-7 tahun, bunda-bunda semua bisa bersikap seperti itu, nanti di usia 7-10, mereka itu akan jadi teman dekat kita. Nah, nanti di usia 10 sampai balik, apalagi kalau sudah balik ke atas, mereka tuh jadi sahabat kita. Itu makanya Bu Eli Risman sering menyampaikan rumus, yaitu lekat, dekat, sahabat. Nah, gampang ya ngapalinnya, at. Lekat itu adalah 0-7 tahun. Ada psikolog lain mengatakan 0-5 tahun. Disebut lekat karena memang yang dibutuhkan adalah attachment. Jadi nempel antara orang tua sama anak. Maka di sini jadi nyambung, kalau dilihat dari sisi psikologis ternyata butuhnya attachment, atau mungkin kalau bunda-bunda ingin cari tahu referensinya itu namanya attachment parenting. Jadi nyambung dengan tarbiyah, karena kalau mau mengedukasi fitrah memang butuh kedekatan. Dan bahkan Ustadz Hari Santosa, Ustadz Adanuswi itu pernah mengatakan gini, kalau kita mau mengedukasi fitrah, yang paling dibutuhkan adalah orang tuanya, bukan guru-gurunya. Kenapa? Karena guru bukan orang tuanya. Tidak bisa memberikan kelekatan selama 24 jam. Jadi kita tuh butuh menyentuhnya, memeluknya, menciumnya, yang mana semua ibu pasti melakukannya, ya kan? Nah, itulah makanya jadi kalau kita mau lihat tahap pendidikan itu menurut Islam, Allah itu bahkan sudah men-setting situasinya, itu akan terjadi secara alami dengan sebaik-baiknya. Oh, ibu perlu banyak kelekatan dengan anak, peluk, cium, dan sebagainya. Terus kita mikir, masa saya juga tiap hari udah gitu? Nah iya, emang begitu. Allah itu akan Allah itu menciptakan kita dan tahu kebutuhan kita dan memberikan kita jenjang pendidikan, tahap pendidikan itu juga disesuaikan dengan bagaimana perilaku alami kita secara instingtif sebagai manusia setiap harinya pada anak kita. Itulah maha adilnya Allah. Dari situ kami jadi melihat sebenarnya pendidikan itu nggak rumit. Yang penting kitanya jangan ketarik-tarik dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, yang kemudian mereka mengklaim bahwa ini penting nih gitu. Terus kita jadi lupa apa sih esensinya kehidupan ini, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai manusia, apa saja yang harus kita urus, apa kewajiban kita, dan kewajiban itu kita ajarkan pada anak-anak kita. Jadi yang 5 hal tadi lalu diajarkan dalam 3 tahap ini. Oke, ini preview tentang 3 tahapnya. Kemudian saya mau menceritakan lagi lebih detail. Oke, sebentar. Tadi kan katanya tarbiyah ya, benar-benar masih ingat ya, 0-7 adalah tarbiyah. Dan ingat sekali lagi, ini bukan tarbiyah mengacu pada lembaga atau komunitas kah atau pergerakan yang mereka menamai sistem pembelajaran mereka atau sistem kaderisasi mereka dengan tarbiyah, bukan ke sana arahnya. Nah, lalu tarbiyah yang mana nih supaya bisa lebih kebayang? Oke, bunda-bunda di sini pasti semua hafal doa ini, pasti ya. Ini adalah doa yang paling kita harapkan pada anak-anak kita. Jadi ibaratnya
kita bisa minta sama Allah, ya Allah, boleh ya saya sebagai orang tua, saya punya anak, saya minta hak saya untuk saya itu disayangi. Saya minta hak saya untuk saya itu diampuni. Kenapa? Karena saya sudah memenuhi syarat, yaitu saya punya anak dan anak saya mengatakan Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Tadi saya sebut tentang syarat. Kalau kita lihat baris pertama dari doa ini, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kalau hanya sampai kata warhamhuma, maka kan artinya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua. Titik, sampai situ kan ya. Bahkan kata yang dipakai di Indonesianya sih kasihanilah atau sayangilah. Kata yang dipakai adalah warhamhuma dari kata rahmah. Sama dengan kata ar-Rahman, ar-Rahim ya. Sama dari kata rahmah. Jadi kalau cuma sampai kata warhamhuma, maka ini adalah kalimat permintaan dari sang anak kepada Allah untuk orang tuanya, gitu kan ya. Tapi doanya tidak berhenti di sini, dan ini doa diajarkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah sudah memberikan contoh doa yang terbaik yang mana itu diinstruksikan oleh Allah langsung, gitu kan ya. Doanya tidak berhenti di warhamhuma. Kalau doanya berhenti di warhamhuma, maka kita semua orang tua cukup tinggal duduk tenang saja, nggak harus melakukan apa-apa, tidak harus mengasuh, tidak harus mendidik, pasti dapat pengampunan dan kasih sayang. Kalau doanya cuma sampai warhamhuma. Tapi doanya ternyata sampai kama robbayani shogiro. Dan lihat kalimatnya, sebagaimana mereka menyayangiku atau mendidikku di waktu kecil. Oh, berarti ini doa tuh bersyarat ya. Artinya kita boleh minta kepada Allah hak kita atas doa ini, yaitu kita diampuni dan kita disayangi oleh Allah. Mengapa kita layak untuk hak itu? Karena kita sudah melakukan kewajiban kita, yaitu robbayani shogiro, mendidik anak-anak kita di waktu kecil. Jadi ini tuh kayak anak itu bicara kepada Allah, saya minta ini ya Allah karena orang tua saya juga sudah melakukan ini kepada saya. Jadi kalau orang tua tidak melakukan ini kepada saya, doanya jadi berhak nggak orang tua dapatkan? Ternyata beberapa ulama itu mengatakan belum tentu. Bahkan orang tua sampai mengatakan gini, coba Bapak Ibu, kalau anak-anak ketika kecil itu siapa yang mendidik? Kalau Bapak Ibu yang mendidik, berarti Bapak Ibu berhak atas doa ini. Karena kan tulisannya Kama Robbayani shogiro. Tapi kalau yang mendidik itu orang lain, nenek, kakek misalnya, atau paman, bibi, atau babysitter, jangan-jangan yang berhak atas doa itu mereka. Gimana Bapak Ibu? Gitu ya. Saya pernah mendengar beberapa ulama mengatakan gitu. Menohok banget nggak sih, udah kita yang capek melahirkan gitu ya, kita yang capek mengasuh, kok yang dapat doanya malah orang lain gitu ya. Nah waktu saya punya anak pertama itu tahun 2007, kemudian mencoba mengulik ini tentang doa ini, Kama Robbayani shogiro, karena kalimat itu spesifik, Robbayani shogiro kan. Waktu masih kecil, waktu saya masih kecil, pertama saya tahu tentang doa ini, diajari doa ini oleh guru. Kalimat Kama Robbayani shogiro diartikan sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Dan waktu itu saya berpikir ya sebagai anak, tunggu. Tadi kalimatnya kan dan sayangilah mereka berdua pakai kata warhamhuma. Terus pas kalimat sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil pakai kata robbayani. Kok beda sih? Yang satu warhamhuma, yang satu robbayani. Saya merasa itu beda karena huruf-hurufnya aja beda gitu. Dari kata warhamhuma nggak ada huruf ya, nggak ada huruf ba. Kemudian ada kata robbayani. Kalau dua-duanya sama-sama diartikan menyayangi, berarti pasti ini menyayangi yang beda. Begitu, itu insight pertama saya waktu kecil, pertama belajar tahu tentang doa ini. Terus udah gitu pas udah dewasa, sudah punya anak gitu ya, lebih penasaran lagi dengan kata shogiro sewaktu kecil. Ini kategori kecilnya itu sampai usia berapa sih? Sampai ibaratnya gini, oke, saya ingin berhak atas doa ini dengan sadar bahwa doa ini bersyarat, ada batas waktunya, yaitu Kama Robbayani shogiro, ada kata shogironya. Entah shogironya batasnya sampai usia berapa ya, supaya saya tahu saya sudah boleh lepas dari tanggung jawab itu dan saya tetap berhak atas doa itu. Karena sudah memenuhi unsur shogironya. Gitu. Waktu tahun 2007 pas punya anak pertama itu mencari tahu tentang ini. Dan kemudian akhirnya bertemu dengan beberapa pendapat dan wallahu alam sampai sekarang juga masih mempelajarinya. Karena saya nggak belajar secara khusus bahasa Arab ya, jadi nggak benar-benar tahu kosakata bahasa Arab. Ada yang berpendapat shogiro itu usia kecil itu usia 0 sampai 7, ada yang kemudian berpendapat 0 sampai 10, ada yang kemudian berpendapat 0 sampai balik. Nah, jadi mirip ya sama yang tadi. Yang jelas, yang sudah jelas adalah tidak ada ulama yang mengatakan kata kecil itu di atas usia balik. Nggak ada. Dalam Al-Quran dan hadis, kalau sudah ada kata-kata terkait batas usia, pokoknya kalau balik itu udah dewasa. Jadi di bawah balik itulah yang kemudian beberapa ulama berbeda pendapat, tepatnya sampai di titik mana dikatakan shogiro. Tapi yang jelas semua di bawah 15 tahun. Begitu. Dari situ terus berpikir, oh gitu ya, berarti sampai 15 tahun
harus mendidik. Oke, dan pakai kata robayani gitu. Dan bahkan saya masih ingat waktu hamil anak keempat namanya Abdi, lahir Gimana? 15. Anak keempat itu pas saya lagi hamil anak keempat itu pas lagi alhamdulillah itu ada kesempatan untuk di apa bekerja sama, lebih tepatnya sih diajari gitu ya, diajari, dilatih selama mungkin sekitar setahun sama Bu Eli Risman. Makanya tadi kan di CV di awal ada ikut kegiatan dengan YKBH, Yayasan Kita dan Buah Hati, yayasannya Bu Eli Risman. Nah waktu itu saya lagi hamil anak keempat, terus Bu Eli Risman tuh bilang begini, kamu ya Elma, kamu kalau mau bekerja atau beraktivitas di luar rumah dari pagi sampai sore, kamu harus tunggu sampai anak kamu yang paling bungsu usia 8 tahun. Oh gitu ya Bu. Iya, soalnya secara psikologis usia ketergantungan manusia dibandingkan hewan-hewan lain yang mamalia, manusia itu yang paling lama karena usia ketergantungannya 8 tahun. Nah, kebetulan di Sayoga nih ada sapi ya. Sapi mamalia juga kan ya. Dan pas sapi itu melahirkan bulan Januari lahirnya, sekarang bulan Mei ya. Itu ya menyusui masih, tapi ya udah nggak terus-terusan nempel ke ibunya gitu. Wah, 5 bulan. Coba bandingin sama manusia bayi 5 bulan, kan jauh banget ya. Manusia itu ternyata secara psikologis usia bukan usia, bentuk ketergantungannya pada orang tuanya tuh di rentang usia 0 sampai 8 tahun. Itu kata Bu Elisman, bukan kata saya. Jadi Bu Elisman mengatakan gitu. Jadi kalau kamu mau bekerja di luar rumah atau punya aktivitas di luar rumah dari pagi sampai sore, tunggu sampai anak bungsu 8 tahun. Saya tuh bilang, oh gitu ya Bu. Terus dari gitu Bu Elismanya bilang, ya itu juga kalau kamu nggak nambah anak lagi, sampai ketawa ya. Sekarang anak saya 6. Jadi sampai sekarang belum bisa berkegiatan dari pagi sampai sore. Oke, nah jadi di situ kemudian akhirnya jadi oh oke, berarti dari sudut pandang psikologis nyambung nih tentang Sogiro. Dari sudut pandang Islam dan pendidikan Islam gitu ya, tarbiyatul aulad, jadi nyambung juga. Oh, seperti itu ya. Bahkan ketika kebetulan waktu bulan Ramadan kemarin itu membedah, saya bersama teman-teman tuh membuat kelas membedah peran-peran perempuan. Salah satunya ketika membahas peran tentang menjadi ibu, terus bicara tentang pengasuhan dalam Islam itu rentang sampai usia berapa. Ternyata keluar lagi tuh sama seperti ini. 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 15, dan semuanya masih masuk kategori Sogiro. Itu pendapat ulama yang saya ambil, akhirnya saya ngambilnya yang terjauh gitu, karena ya saya pengen cari aman. Kalau saya bilang saya ngambilnya pokoknya sampai 7 deh kayaknya Sogiro, ternyata batas kategori Sogiro itu 15 tahun, berarti saya menyalahi hak anak saya kan gitu. Jadi saya ngambilnya tentang terjauh aja, berhubung saya murid yang belum paham gitu tentang makna kata Sogiro. Akhirnya dari situ yang kami ingat waktu itu salah satu keputusan besar yang kami ambil adalah ketika saya waktu itu masih kerja part time, terus habis kontrak itu tepat 2 hari sebelum melahirkan anak pertama. Ya udah nggak dilanjutin, jadi praktis jadi berumah tangga aja. Dan saya merasakan betul manfaatnya, dan bukan tentang manfaat ke anaknya, karena banyak orang tua berpikir gitu ya, memang kalau saya bekerja nanti bagaimana dampaknya kepada saya kalau saya tidak bekerja, nanti emang bagaimana manfaatnya kepada anak saya. Jadi ngukurnya tuh kayak take and give gitu. Sebenarnya kalau saya melihatnya gini, kalau anak masih kecil, ini nggak apa-apa ya saya campur-campur sama cerita. Kalau anak masih kecil, terus kita itu mengoutsource kebutuhan dia ke orang lain, misalnya ada babysitternya, makanannya dari catering, terus yang mengasuh setiap kalau dia lapar dia bisa disusuin pakai ASI perah lewat botol, terus oleh nenek dan lain sebagainya. Jadi semua kebutuhan bayi itu bisa di-outsource sebenarnya. Jadi yang paling rugi ketika bayi itu diurusnya oleh orang lain dengan berbagai macam layanan yang tersedia sekarang, yang paling rugi siapa? Ibunya. Ibunya lah yang tidak berhasil menciptakan bonding dengan anaknya. Ibunya yang tidak berhasil melalui pertumbuhan fitrahnya sebagai seorang ibu di titik dan episode di mana dia tuh sebenarnya paling punya kesempatan untuk menghujamkan dengan kuat fitrah kebundaannya. Dia nggak dapat semua momen itu. Begitu. Akhirnya ketika memahami kamar Bayani Sogiro, saya akhirnya melihatnya dari dua sisi anak dan sisi orang tua, especially ibu, begitu. Baru kemudian belakangan saya akhirnya ngerti tentang kata robayani. Robayani akhirnya jadi nyambung dengan tarbiyah, karena robayani dan tarbiyah itu satu akar kata ya. Merobi, robayani, tarbiyah itu satu akar kata. Ternyata robayani, ini jadi nyambung lagi dengan kata robayani, kata dasarnya itu adalah rob. Kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan sudah disebutkan puji dan syukur kepada Allah, Rob semesta alam. Rob di situ sendiri artikannya Tuhan. Tapi kalau kita melihat di surat An-Nas, surat terakhir, kata Tuhan itu kan disebutkan 3 kali pakai deskripsi yang berbeda. Qul a'udzu birabbin nas.
Malikin nas, ilahin nas. Itu sudah 3 deskripsi berbeda. Rob, Malik, dan Ilah. Tiga-tiganya sama-sama artinya Tuhan juga sebenarnya. Oke, kalau kayak gitu, kalau Rob aja dipakai untuk predikatnya Allah, dan kemudian Allah gunakan kata Rob itu untuk kata mendidik, yang mana itu tugas orang tua kepada anak, wah berarti ini penting banget nih. Karena sebuah peran yang sama namanya antara perannya Allah kepada manusia, dan Allah gunakan juga kata Rob itu pada peran orang tua dan anak, berarti penting banget kan? Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa diurus oleh Allah, tidak akan bisa benar hidupnya tanpa diurus dalam genggaman Allah. Maka seperti itu juga relasi orang tua dan anak. Itu tentang urgensinya. Barulah kemudian ketika mencari tahu tentang kata Robbayani dan kata Rob dan kata tarbiyah, keluarlah 5 kualitas ini. Ternyata 5 kualitas inilah yang harus kita lakukan kalau kita ingin melakukan Robbayani, mendidik, merawat, memenuhi kebutuhan, menjaga segala sesuatu tetap pada tempatnya, senantiasa memberi hadiah meskipun tak diminta, memiliki kewenangan untuk mengatur, sama yang memiliki dan mengurus. Kalau saya tidak salah ingat ya istilah-istilah Arabnya, yang mendidik, merawat, memenuhi kebutuhan itu merobi. Nah ini jadi informasi baru buat kita, karena umumnya yang kita tahu tentang merobi adalah ketua liko gitu kan. Di liko kalau ada pengajaran itu merobi gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam Islam merobi itu artinya mendidik, merawat, memenuhi kebutuhan. Jadi kalau dilihat mendidik, merawat, memenuhi kebutuhan, merobi saya tidak merawat saya sih. Saya mau merawat diri sendiri, atau paling jauh orang lain yang merawat saya, orang tua saya. Berarti sebenarnya siapa merobi Anda? Orang tua Anda. Yang merawat saya sih kayaknya paman saya daripada teteh merobi saya. Berarti merobi saya itu sebenarnya siapa? Paman saya. Nah, kayak gitu itu kita jadi harus paham merobi itu bukan sebuah label pekerjaan. Sebenarnya itu adalah sebuah tugas. Jadi merobi itu mendidik, merawat, memenuhi kebutuhan. Menjaga segala sesuatu tetap pada tempatnya, kalau saya tidak salah ingat istilahnya al-qayyim. Senantiasa memberi hadiah meskipun tak diminta, kalau saya nggak salah ingat istilahnya al-mun'im. Nah ini yang 2 lagi saya nggak benar-benar ingat apa. Oke, nah jadi ternyata bunda-bunda semua yang punya anak di bawah 7 tahun, ya terutama karena katanya 7 tahun itu educating fitrah dan itu tarbiyah, 5 hal ini harus lakukan. Perhatikan dalam 5 hal ini tidak ada tentang, wah anak harus dilatih skill-skill tertentu, atau diajari knowledge tertentu, atau segera diinstal kemampuan-kemampuan yang membuat dia mampu berdaya saing global dan sebagainya. Nggak ada ternyata 5 hal ini. Dan 5 hal ini sebagai arti dari Robbayani melekat pada doa orang tua. Jadi kalau yang kita lakukan pada anak-anak di usia tarbiyah bukan 5 hal ini, pertanyaannya, apakah kita tetap berhak atas doa untuk orang tua? Nah itu buat saya tuh reminder banget begitu menyelami kata Robbayani. Oh ternyata seperti itu. Oke, jadi sepanjang nanti kita mau memperdalam lagi tentang 3 tahap usia tadi, tentang 3 tahap pendidikan, kita perlu selalu mengajukan 4 pertanyaan ini di setiap rentang usia tadi, termasuk kalau mau mempraktekannya sehari-hari di rumah, berarti kita selalu menanyakan 4 hal ini setiap kali kita mengamati anak-anak kita. Apakah yang sebenarnya ada di usia anak saya ini? Apa sih yang sedang berkembang? Apa sih yang sedang terlihat, teramati bahwa dia tuh kok kayaknya curious banget tentang itu gitu ya. Atau apa sih sebenarnya yang belum berkembang, memang belum usianya. Jadi kitanya harus ngeh apa yang ada di usia ini. Nah, bahkan ya orang tua zaman sekarang itu banyak yang melihat anaknya sebagai objek untuk dilatih, dididik, disekolahkan, tapi bahkan tidak mau melihat anaknya sekarang sebenarnya apa sih yang terjadi di usianya sekarang, apa sih yang sedang berkembang, apa yang belum berkembang dan sebagainya. Jadi bahkan pertanyaan pertama aja nggak dijawab sama sekali. Terus tahu-tahu menginstal apa, melatih apa. Yang mana akhirnya jadi si anaknya juga yang rusak. Entah rusak fitrahnya, entah rusak mentalnya, dan lain sebagainya. Jadi ajukan selalu 4 pertanyaan ini dalam setiap interaksi ayah bunda bersama anak-anak. Apa sebenarnya yang ada di usia ini? Ini membuat kita, pertanyaan ini membuat kita melatih diri selalu mengamati anak-anak. Apa yang sebenarnya ada di usia ini? Akhirnya kita jadi menunggu dan melihat misalnya, wah anak saya tuh lagi senang ngoceh kata-kata ini. Oh anak saya tuh lagi senang meniru. Oh anak saya itu lagi senang eksplorasi apa. Oh anak saya itu ternyata dia lagi suka memperhatikan apa dan sebagainya. Kan kita jadi memperhatikan ya. Nah gitu. Terus kalau kita membaca referensi, termasuk referensi dari sumber-sumber yang lain yang bukan berbasis Al-Quran dan Sunnah juga, perhatikan aja menurut mereka apa yang ada di usia ini. Itu jadi input informasi tambahan buat kita ketika kita mengamati anak-anak. Pertanyaan kedua adalah, kalau kita sudah tahu apa yang ada di usia ini, apa yang anak butuhkan? Misalnya, anak lagi senang ngoceh berbagai macam kata-kata. Berarti apa yang dia butuhkan? Lawan bicara yang bisa menanggapi apa yang dia sebutkan.
Dengan begitu dia bisa melatih cara pengucapannya dengan benar. Dia tahu kata itu sopan apa tidak. Dia tahu kata itu ditempatkannya pasnya dalam konteks apa dan lain sebagainya. Begitu. Jadi dengan ada interaksi dengan orang lain, apalagi orang yang terpercaya dan dia sayangi, maka proses belajarnya terjadi. Banyak orang tua yang mengira oh, belajar itu ketika anak saya itu nonton video edukasi misalnya ya, atau kemudian nonton dari aplikasi apa atau melatih apa gitu ya, atau diperdengarkan lagu Mozart dan lain sebagainya, dikira itu edukasi gitu. Padahal belum tentu. Kalau kita mengamati apa yang ada di usia itu, akhirnya jadi kita ngerti apa yang anak butuhkan di usia itu. Ini sebagai contoh aja. Memang contohnya agak lompat, tapi nggak apa-apa ya. Usia anak saya yang keempat sekarang 7 tahun. Waktu dia usia 3-4 tahun, 3 atau 4 tahun gitu, dia sedang ada masa-masa di mana dia menunjukkan sikap, lebih tepatnya sifatnya yang senang ngatur orang, terus suka, mungkin kalau bahasa singkatnya lah ya, istilah singkat yang mewakili bossy gitu ya. Tapi itu kan cenderung negatif. Pokoknya intinya dia ya senang ngatur orang, ingin orang lain itu ikut sama caranya dia, cenderung ngotot dan lain sebagainya. Nah, karena ini usia 3-4 tahun, tentu kami melihat saat itu di usia ini dia belum bisa menakar perasaan orang lain. Belum bisa tahu kata-kata yang dia lakukan tuh, yang dia sampaikan itu pas apa enggak. Kalau dia berinteraksi dengan orang lain, dengan teman main misalnya, belum tentu dia itu bisa ngukur si temennya tuh jadi paham dan mau ngikut atau malah jadi nggak suka. Dan ada masa-masa nggak ada yang mau main sama dia. Karena kalau dia punya pendapat berbeda, dia ngotot. Teman-temannya kan mulai ngerasa, ya nggak asik ini, belum apa-apa udah galak. Nah, tapi ketika dia sudah mulai belajar dan lebih besar, udah mulai lebih bisa ngukur, oh enaknya ternyata ngomongnya kayak gini, supaya dia tuh mau ngikut, supaya dia tuh mau ngerti apa yang saya sampaikan. Nah, lama-lama kan jadi bisa. Nah, di usia 3-4 tahun itu, yang kami lakukan itu, jadi pas kami tahu yang anak butuhkan apa, kalau kami sibuk melabeli anak kami itu, kamu tuh kok ya ngotot banget sih, kok keras kepala sih, kok nggak mau ngikutin apa kata orang sih, kok sok ngatur banget sih dan sebagainya, berbagai macam label negatif itu. Apakah itu yang anak butuhkan? Tidak. Itu jelas merusak anak. Itu adalah ekspresi kekesalan kita, ekspresi ketidakmampuan kita memahami anak, ekspresi kemalasan kita untuk menyelami anak, gitu kan? Sebenarnya itu yang terjadi. Jadi kalau kita sadar, oh anak saya ternyata membutuhkan, oke, yang dibutuhkan adalah orang tua yang mau menerima bahwa qadarullah anaknya mau begini, yang bisa dilakukan adalah, nah ini jadi nyambung dengan apa yang perlu dan harus orang tua lakukan supaya fitrahnya berkembang. Dipahami bahwa dia punya sifat yang berbeda, ini pasti bagian dari fitrahnya. Karena anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semua sifatnya beda, gitu ya. Seperti anak kami yang keenam tadi kan, begitu menatap di layar ada wajahnya, dia serius. Kalau anak kami yang ketiga sama yang kelima, begitu ada wajahnya di layar kan, itu aku, beda banget kan ya. Nah, jadi dengan fitrah sifatnya yang berbeda, maka orang tua akan punya keharusan yang dilakukannya juga jadi beda. Nah, pada anak kami yang keempat di usia 3-4 tahun itu artinya kami itu mengajarkan cara negosiasi. Jadi kami bilang, namanya Abdi kan, Abdi kalau mau ngomong ke teman, ngajak mainnya begini cara ngomongnya, gini. Kalau Abdi ngomongnya pakai cara, nggak mau, pokoknya gini, orang nggak akan mau ngikut Abdi. Awalnya dia nggak percaya, lama-lama, iya juga ya, benar ternyata kejadian. Begitu dia pakai ganti cara bicaranya dengan cara negosiasi yang kami ajarkan, ternyata bisa. Nah, itu contoh kita memahami apa yang ada di usia anak, memahami fitrahnya, lalu kita memilih, kita tahu apa yang anak butuhkan, terus kita ngerti, oh berarti karena itu yang anak butuhkan, inilah yang harus saya lakukan, ini. Plus juga tahu apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya tadi melabeli anak dan sebagainya. Kalau 4 pertanyaan ini, bunda-bunda masih bingung menghubungkannya ketika mengamati anak, wajar kalau jadinya tuh makin bingungnya, misalnya, tapi saya baca di sosial media yang ini, di akun ini katanya kalau anak usia segitu sudah ngomong kayak gitu itu berarti nggak sopan. Kalau anak di usia segitu ngomongnya kayak gitu, jangan-jangan dia tuh sedang menumbuhkan calon inner child yang terluka dan sebagainya. Ya itulah yang terjadi kalau kita tuh belajar parsial. Tantangannya di zaman ini adalah orang-orang sosmed seperti kita ini gitu ya, orang-orang dengan HP, smartphone dan terakses dan punya akses ke sosial media. Kita tuh terbiasa belajar dangkal dan lebih ke belanja ide gitu, shopping idea. Kata orang ini gimana ya, orang ini gimana. Coba lihat kemampuan literasi kita sudah makin pendek daya tahan untuk membaca. Makanya artikel-artikel di internet juga kan nggak panjang-panjang. Dan yang paling laku adalah caption-caption sepanjang caption Instagram yang terbatas itu gitu ya. Atau kita terbiasa bacanya Twitter yang cuma beberapa kalimat. Jadi dari situ sangat bisa dipahami, kita sangat
tidak terbiasa untuk berpikir mendalam. Padahal mendidik anak, kalau mau menjawab 4 pertanyaan ini kan perlu pengamatan mendalam, perlu mau objektif, perlu sabar, konsisten, dan fokus. Dan 4 pertanyaan ini, kalau kita ajukan terus pada diri kita tiap hari, Allah yang akan jawab. Allah yang akan jawab, ngasih tahu ke kita, oh anak ini tuh lagi begini, anak ini tuh butuhnya ini, dan sebagainya. Semua referensi di sekitar kita adalah input informasi, tapi bukan untuk membuat kita makin khawatir, justru harus membuat kita makin merasa berdaya. Kalau kata Ustaz Eda Nurusfi itu, kalau kita belajar parenting, terus kitanya makin khawatir, bukannya makin pede, berarti salah belajar parentingnya. Mestinya kita tuh dengan tambahan ilmu tuh makin merasa berdaya. Gitu. Maka 4 hal ini harus selalu ditanyakan, dan 4 hal ini akan kita bedah dalam setiap tahap jenjang pendidikan tadi, termasuk kalau dikaitkannya dengan 8 fitrah. Nah, jadi ini perlu untuk dipahami ya 4 pertanyaan ini. Nah, ini sebagai gambaran aja fitrah-fitrah yang dijelaskan oleh Ustadz Haris Santosa. Perhatikan di kolom yang kedua, interaksi terbaik. Lihat rentang usianya beda-beda ya, dari 7 sampai 10. Oh, ternyata anak-anak itu paling bagus untuk menumbuhkan kemampuan belajarnya justru berinteraksi dengan alam. Ya, lihat bukan persekolahan ya, berinteraksi dengan alam. Di rentang usia berapa paling bagusnya? 7 sampai 10. Ini kami mengamati sendiri kan, di sekolah kami ada yang anak usia 4 sampai 5 tahun, ada yang 6 sampai ada 5 jenjang kelas, 4 sampai 5 tahun, terus 6 sampai 8, SD awal lah sebut gitu ya. Terus ada SD akhir, terus ada usia SMP, terus ada usia SMA. Memang di usia SD akhir itu kemampuan mereka menyerap apapun yang mereka pelajari sebagai insight ketika mereka berinteraksi di tengah alam, ketika mereka tuh menjelajah alam, itu memang kuat banget. Dan itu terbentuk kalau interaksi mereka dengan alam itu dicicil dari usia 4 sampai 5 tahun dalam interaksi yang menyenangkan gitu. Jadi ketika misalnya mereka masuk sawah terus kakinya kena lumpur, mereka hanya ketawa gitu. Coba kalau bandingkan dengan orang tua di kota, aduh kotor begini, cepet-cepet bersih-bersih. Akhirnya kan nempel di pikiran mereka, asosiasinya adalah kalau kaki kena lumpur itu jelek gitu. Jadi proses belajarnya kan tidak terjadi gitu. Tapi ketika itu tuh kena lumpur, ketawa-ketawa, terus semua itu senang gitu, itu menjadi proses berikutnya, dan itu memudahkan proses berikutnya gitu. Begitu terus seterusnya. Terus lihat di yang fitrah estetika dan bahasa, ternyata 0 sampai 10. Jadi ketika anak masih babbling, masih chewing, masih dan masih gitu, itu butuhkan lawan bicara. Dan banyak orang tua sekarang mengira kalau anak tuh pengen jago berbahasa, ajari bahasa Inggris sejak dini, ajari bahasa Arab sejak dini, ajari bahasa Cina sejak dini. Akhirnya tumbuhlah anak-anak yang bahkan tidak bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi mereka pandai dalam berbicara bahasa Inggris, namun bukan bahasa Inggris yang mendalam, bahasa Inggris YouTube, itu bahasa Inggris sosmed. Dangkal kemampuan berbahasanya. Padahal kalau kita bandingkan dengan bagaimana Rasulullah tumbuh di masyarakat pedalaman yang kemampuan berbahasanya itu sangat murni dengan tingkat sastra yang tinggi. Kan jadi luar biasa berbeda dalam mengungkapkan perasaan. Akhirnya menumbuhkan kepekaan perasaan sehingga bayangkan di usia sudah menikah, Rasulullah itu ke Gua Hiro untuk merenung sambil menatap Mekah. Di titik di mana beliau itu duduk menerima wahyu, itu kan pandangannya tuh ke arah Mekah. Bagaimana orang bisa punya kepekaan seperti itu kalau tidak pernah tahu berbahasa tingkat tinggi? Nah, maka kita jadi bisa ikut merasa khawatir ya dengan bagaimana kemampuan berbahasa anak sekarang. Ternyata itu 0 sampai 10 tahun. Jadi kalau kita amati ada anak-anak 11 tahun, 12 tahun yang atau nggak usah di usia itulah, mahasiswa aja. Mahasiswa sekarang itu bahkan harus diajari bagaimana caranya me-WhatsApp dosen dengan bahasa yang sopan. Betul kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Di usia 0 sampai 10 tahunnya, kemampuan berbahasanya tidak dilatih dengan baik. Kemampuan bahasa dilatih dengan baik adalah dengan cara berinteraksi dengan orang tua, dengan berbahasa yang baik dan benar. Jadi kalau anak misalnya bilang, "Hai guys," terus orang tuanya ikut-ikutan, "Iya, hai guys." Lah, ini gimana sih? Nggak ada yang diajarinnya gitu. Itu cuma sama-sama serunya. Tapi ketika orang tuanya juga berinteraksi, berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar, anak-anak pun jadi mengikuti. Akhirnya terbawa tuh kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan memilih kata, kemampuan memilih pikiran dan perasaan. Jadi nyambung kemana-mana. Terus lihat lagi di rentang-rentang usia lainnya itu juga berbeda-beda. Artinya di 3 tahap tadi, setiap fitrah itu mengalami perkembangan, tapi punya momen golden age beda-beda. Itu makanya rentang usianya beda-beda. Tapi kita lihat milestonya tetap sama ya. Angkanya tetap sama, 0 sampai 7, 7 sampai 10, dan 10 sampai balik.
Begitu ya. Ini mudah-mudahan jadi memudahkan buat bunda-bunda semua. Ternyata dengan 3 tahap pendidikan jadi lebih simpel ya. Ternyata ketika yang harus diurus adalah 5 macam relasi jadi simpel ya. Ternyata dengan 4 pertanyaan yang harus saya ajukan setiap hari kepada diri saya sendiri ketika mengamati anak dan untuk tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata jadi simpel ya gitu. Mudah-mudahan ini membantu memudahkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan teman-teman semua. Nah, di akhir saya ingin mengajak bunda-bunda, colek juga para ayahnya ya, bahwa ketika kita mau mendidik anak, jangan sampai kitanya duluan yang ternyata tidak sadar sudah rusak fitrahnya. Kalau kita menyadari ada tanda-tanda kerusakan fitrah dalam diri kita, seiring kita mendidik anak, kita harus lebih cepat lagi dalam memperbaiki fitrah kita. Karena tidak bisa antara kita dengan suami itu bertukar tugas, tidak bisa. Atau ibu menghandle tugas sebagai ayah juga tidak bisa. Atau ayah harus menghandle juga tugas sebagai ibu, tidak bisa. Jadi ada 2 fitrah, yaitu fitrah ayah dan fitrah bunda yang harus berjalan paralel, semakin menguatkan dari waktu ke waktu, yang harus seiring sejalan menguatkan juga fitrah anak-anak. Tidak bisa kita bicara tentang pendidikan anak kalau orang tuanya tidak mau memperbaiki fitrahnya. Jadi nanti bunda-bunda ingat-ingat bahwa kelihatan ini tugas-tugasnya berbeda. Dan ini ada 8 poin masing-masing. Jadi berdasarkan 8 fitrah yang berbeda. Jadi kalau pada seorang ayah ketika bicara tentang topik fitrah keimanan, apa sih perannya fitrah keimanan itu dalam dirinya? Oh, ternyata sebagai man of vision and mission. Tapi kalau buat seorang perempuan, oh ternyata itu jadi person of love and sincerity. Kan jadi beda ya. Nah gitu, jadi ternyata 8 fitrah yang sama terekspresikan pada laki-laki dan perempuan berbeda, terutama ketika tugas mereka adalah menjadi ayah dan ibu. Maka balik lagi, kalau kita mau bicara tentang pendidikan anak, yuk kita lebih cepat lagi dalam memperbaiki fitrah kita sebagai ibu dan sebagai ayah. Karena kalau kita tidak mengubah diri kita, terus kita fokus pada mendidik anak, ya nggak akan berjalan dengan baik. Nggak mungkin. Gitu sharing dari saya, mudah-mudahan cukup membantu menambah kepenasaranan bunda-bunda semua untuk nanti kita eksplor lebih dalam. Saya kembalikan lagi ya kepada Mbak Arini, silahkan. Ya, Masya Allah, luar biasa Mbak Elma. Ini dari tadi ngebaca chatnya juga udah langsung jep katanya. Bentar, saya remote spotlight. Belum diputar. Oke, ya. Boleh sambil gimana nih, bunda-bunda? Baca ininya, Masya Allah, ilmunya daging, katanya Mbak Emma, luar biasa. Ya gitulah, makanya jujur ya, yang menyadarkan atau menampar saya. Jadi kebetulan saya itu tipikal yang pekerja keras gitu ya, jadi demen itu kerja gitu. Ngobrol sama Mbak Elma itu waktu itu juga sebenarnya bikin obrolan di dalam suatu ruang meeting gitu ya, maksudnya dalam suatu ruang lagi ada pembahasan gitu, tapi udah nggak tahan nih pengen curhat gitu ya. Ternyata Masya Allah langsung ketampar-tampar. Jadi akhirnya sampai sekarang nih masih berusaha nih ya, kita sambil belajar bareng-bareng ya, Masya Allah. Makanya saya nggak mau ketampar sendirian, ngajak bunda-bunda yang lain juga gitu ya. Mbak Yoma nih sambil ada yang sudah bertanya nih Mbak Yoma, mungkin beberapa aja ya, nanti yang lainnya mungkin bisa sambil di via chat nanti bisa. Kebetulan dari ini sepertinya pakai akun Zoom suami sepertinya ya, dari Ahmad Rifai Bandung. Bagaimana dengan ibu bekerja yang harus meninggalkan anaknya sejak usia 3 bulan? Apakah disebut ibu yang tidak berhasil mendidik? Nah, ini Mbak Elma. Dilemanya seorang ibu, Mbak Elma. Iya, dilema. Karena ini dilema, jadi saya harus bahas dulu dari akarnya. Waduh, takutnya panjang nih. Ini kebetulan salah satu topik yang sering ditanyakan juga pada saya. Qadarullah sering ngisi topiknya tentang perempuan, jadi pasti ada pertanyaan ini. Ada topik tentang parenting, pasti ada pertanyaan ini. Kebetulan juga di FBE jadi narasumbernya untuk sesi usia 0 sampai 6 tahun. Tentu lebih banyak lagi yang nanya tentang ini gitu ya. Jadi memang ini salah satu dilema wanita di zaman modern. Catat ya, di zaman modern. Zaman dulu nggak ada kegalauan seperti ini. Zaman dulu itu sudah jelas bahwa perempuan itu akan mengasuh anak dan laki-laki yang mencari nafkah. Dan di berbagai macam budaya di belahan dunia, secara otomatis dan instingtif itu manusia akan melakukan itu. Dari zaman Nabi Adam sampai kemudian masa zaman revolusi industri datang. Jadi mohon dipahami dulu, kalau dalam pemahaman kita selama ini, kita berpikir bahwa bagi seorang perempuan sudah punya anak dan perempuan itu terikat dengan aturan di pekerjaannya, harus kembali setelah cuti sekian bulan, itu tuh wajar.
mohon dipahami dulu bahwa itu tidak wajar dan itu tidak normal, tapi itu umum. Jadi ini adalah kesalahan berjamaah. Disebut begitu ya karena itu umum, semua mengalami itu, semua perusahaan melakukan itu. Tapi sebenarnya itu wajar dan normal apa tidak dilihat dari berbagai sudut pandang pendidikan, sudut psikologis, kesehatan, mental health dan sebagainya. Enggak, itu enggak wajar sama sekali. Itu tidak normal sama sekali. Makanya kalau kami sendiri gitu ya, begitu mendalami tentang ini, terus juga ya mengalami anak-anak juga tumbuh besar dan kami dampingi gitu. Ketika membuat sekolah alam Yogyakarta itu dengan sangat pede dan yakin, pokoknya kalau Anda adalah seorang ibu, pertama sebisa mungkin suami Anda juga ikut bekerja di sini. Jadi ini tidak terasa sebagai bekerja, ini terasa sebagai ya kehidupan keluarga kita di extend gitu. Yang tadinya kita mendidik anak-anak kita, sekarang diperlebar, diperluas jadi didik anak orang lain juga. Karena sama-sama juga tuh pelakunya saya dan suami saya juga gitu. Itu pertama. Kedua, kalau masih punya anak, wajib dibawa anaknya. Kalau anaknya sudah usia sekolah, terus dan memang disekolahkannya juga di Sayogya dan guru-guru di Sayogya itu tidak perlu membayar SPP, jadi digratiskan kalau buat anak-anak guru. Jadi ada yang menjadi guru di Sayogya, halal, jadi ke sana. Nah, anak-anaknya itu wajib Minatnya dibawa. malah jadi murid kayaknya, Pak Elma. Gitu ya. Saya jadi ingat kebetulan pernah suatu saat itu ada orang yang ingin jadi guru, terus kemudian bilang bahwa salah satu dilema saya adalah kebetulan pernah mengajar di sekolah lain, di sekolah sebelumnya itu saya dilarang, saya pernah ditegur karena masih menyusui anak saya begitu bel masuk berbunyi. Kan saya harus anak saya harus titipin ke daycare gitu ya. Terus saya mendengarkannya saya langsung geleng-geleng. Saya ngerti itu dilemanya gimana ya, anak masih pengen nyusu, terus kitanya masih pengen menyusuin, asli lagi deras-derasnya. Terus terus dilepas ngedadak, ya anak nangis, kita juga meringis kan ya. Jadi emang sepenting apa sih yang dikejar itu sehingga si momen penuh bonding tadi terus diputus tiba-tiba gitu. Saya aja pernah mengalami lagi menyusui anak, terus memang waktu itu tuh janjian mau ngajar privat gitu ya ke tetangga. Ya yang saya lakukan saya itu udah japri gitu, sejam lagi ya tunggu masih nyusuin gitu, kan enak ya kalau urusannya cuma satu orang. Tuh kalau sudah urusannya dengan lembaga, dengan perusahaan kan jadi rumit ya karena ada birokrasinya. Maka kalau kami sendiri waktu itu di Sayogya, karena kami mikir, sekarang kan ini lembaga kita yang buat, berarti kita harus pakai aturan yang benar. Aturan yang benar itu aturan siapa? Aturannya Allah lah. Masa kita mau memisahkan relasi antara anak dengan ibu gitu? Maka saat itu ya dengan mantap dan tenang kami bilang ya dibawalah bu anaknya. Tuh kalau anak saya pengen pipis ya cebukin aja nggak apa-apa. Terus ada lagi tuh pernah suatu waktu orang tua bertanya, terus kalau misalnya si gurunya punya anak bayi, ya saya juga mengalami kan saya juga guru terus anak saya bayi. Terus kalau misalnya anaknya pengen nyusu aja, mau nyusuinnya depan anak-anak juga nggak apa-apa pakai kain gitu tutup. Apa ternyata pesan yang sampai kepada anak-anak? Nggak ada tuh kalimat pesan guru nggak profesional banget ngasuh anak di tengah jam belajar. Ternyata nggak. Oh berarti buat si guru itu ngurus anak dan keluarga itu nomor satu ya. Bukti nggak pernah ditinggalin. Saya sendiri sebagai anak udah ngurus keluarga saya belum ya? Saya udah bantu orang tua saya belum ya? Nah ternyata pesan itu yang sampai. Jadi ketika kita bicara tentang di Pancadharma 2 yang anak itu adalah bagian dari keluarga terus harus berbakti pada orang tua dan keluarga, udah nempel duluan. Kenapa? Karena guru-gurunya juga melakukan itu gitu. Nah, kayak balik lagi ke pertanyaannya. Jadi saya perlu cerita dulu situasi kebalikannya untuk menggambarkan kepada bunda-bunda semua bahwa memang situasi ibu harus terpisah dengan anak di masa-masa anak itu masih menyusui eksklusif hanya karena aturan pekerjaan yang mana pekerjaan itu basically sama sekali tidak peduli atas relasi Anda dengan bayi Anda, itu adalah situasi tidak normal, tidak wajar, tapi itu umum, yang mana itu adalah kesalahan berjamaah. Yang mana itu hanya terjadi di sejak revolusi industri dulu sih nggak ada ya aturan seperti itu. Nah, kalau kalimat pertanyaan berarti apakah itu berarti ibu tidak berhasil mendidik anak? Saya pribadi itu sebenarnya tidak berpikir ke arah sana dan tidak suka juga dengan kesimpulan yang judging-nya itu ke arah ibu. Menurutlah 3 bulan Mbak Elma, anaknya punten lahir sepertinya dan sinyalnya lagi up and down. berarti begitu? Tadi sempat merah. Ya, berarti itu salahnya bukan di ibunya, itu salahnya di pemegang kebijakannya dan perusahaannya. Maka kalau sadar diri bahwa saya tidak punya akses untuk mengubah aturannya, tapi Anda punya kendali sepenuhnya untuk mengurus anak Anda, betul kan? Jika memang tidak bisa diubah dengan berbagai cara, resign aja. Ini saya simpel banget ya ngomongnya. Resign aja. Kalau saya sih memahaminya begini ya,
yang sudah jelas wajib itu mengasuh anak, itu jelas wajib. Kalau misalkan ada 5 aturannya, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, sama haram, tahu ya. Buat seorang perempuan bekerja di luar rumah itu adalah mubah, statusnya boleh. Kalau sesuatu berstatus mubah itu bisa ketarik ke wajib, bisa ketarik ke sunnah, bisa ketarik ke makruh, bisa ketarik ke haram, tergantung konteks situasinya. Contoh misalnya gini, ada seorang perempuan sama laki-laki usia sudah bisa nikah, kemudian bolehkah laki-laki dan perempuan itu menikah? Status dasarnya adalah mubah. Ternyata misalnya antara perempuan dan si laki-laki itu sama-sama udah sholat istiqoroh, terus jawabannya udah sama-sama iya, orang tua udah setuju, terus mereka sudah ada ketertarikan satu sama lain, sudah mulai susah menjaga hati, statusnya apa? Wajib gitu. Terus misalnya, oh ternyata ada sepasang laki-laki gitu perempuan, sang perempuan sudah hamil duluan, bolehkah mereka nikah? Haram. Nah kayak gitu. Jadi kalau sesuatu yang berdasar hukumnya mubah itu bisa ketarik kemanapun tergantung konteks. Bagi seorang perempuan, konteks dasarnya seorang perempuan bekerja itu mubah, dibolehkan. Makanya di zaman Rasulullah juga banyak perempuan yang bekerja. Perhatikan perempuan yang bekerja itu usia berapa di zamannya Rasulullah. Para sahabiah digambarkan dalam sejarah-sejarah Islam, mereka mengalami masa kegemilangan dalam karir, ya itu di usia menopause. Kenapa? Karena tugas mereka sebagai seorang ibu mengasuh anak sampai usia sogero itu sudah tuntas. Mereka sudah lepas bebas tanggung jawabnya. Bahkan secara syar'i seorang perempuan di usia menopause itu boleh tidak pakai jilbab secara syar'i. Tapi kalau masih mau memakai jilbab, ada keutamanya tersendiri. Seorang perempuan kalau sudah menopause bepergian keluar rumah itu tidak harus dengan muhrimnya. Tidak wajib. Jadi ada kewajiban syariat yang berbeda. Nah, balik lagi. Sekarang ada seorang ibu punya bayi. Apa kewajiban syariat yang melekat? Ngasuh bayi. Bahkan di surat An-Nur dikatakan, dan susuilah anakmu sampai 2 tahun, dan jika kamu tidak mampu, carilah ibu susu dan berikanlah upah yang sesuai. Perhatikan kalimatnya bukan, dan perahlah asimu, masukkan ke dalam botol, lalu berikan pada anakmu. Carilah ibu susu. Apa yang terjadi yang sama antara menyusui oleh si ibu sendiri dan menyusui oleh ibu susu? Disusui secara langsung. Itu pesan tersiratnya, bukan tersurat ya, pesan tersirat. Jadi waktu Bu Eli Risman bilang ke saya, Bu Elisma juga mengingatkan tentang ayat itu. Nanti anakmu disusui secara langsung ya, kan di ayatnya juga begini gitu. Tidak ada kalimat yang menyiratkan bahwa boleh tidak disusui secara langsung, karena informasi tersirat bahwa disusui secara langsung itu ada. Oh, berarti harus ya gitu. Jadi saat itu waktu saya punya anak pertama, saya kemudian meyakini itu tuh wajib. Menyusui anak, mengasuh anak itu tuh wajib, terutama di bawah usia 2 tahun. Sementara bekerja hukumnya mubah. Tidak boleh kita mendahulukan yang mubah dan meninggalkan yang wajib. Boleh. Paham kan ya? Kan kalau wajib itu kalau ditinggalkan nanti jadi dosa ya. Kalau mubah mau dilakukan mangga, nggak dilakukan mangga, terserah itu mah ya. Kan gitu. Kita tidak boleh mendahulukan yang wajib lalu meninggalkan yang kita tidak boleh mendahulukan yang mubah lalu meninggalkan yang wajib. Itu secara aturan syariat Islam begitu. Maka kalau mengacunya ke situ berarti resign ataupun tidak resign udah bukan lagi perkara upahnya berapa, gaji kita berapa, ntar makan cukup atau gimana dan sebagainya. Ini wajib. Kalau sudah wajib maka Allah jamin rezekinya. Dijamin. Itu. Jadi kalau bicara tentang nanti gimana itu bicara tentang rezeki. Sementara rezeki itu udah jelas, rezeki itu ditanggung sama Allah. Kalau kata Ustadz Aden Nursi, seorang perempuan kalau resign itu tidak berarti pemasukan keluarganya berkurang, tapi seluruh jatah rezeki keluarganya sekarang masuk akun suami. Gitu. Kalau perempuan bekerja, nanti seluruh jatah rezeki keluarganya itu di-split kedua akun. Udah cuma gitu aja. Jadi kalau si perempuannya resign nanti dibalikin lagi satu akun. Gitu. Itu makanya kalau kita temukan banyak orang, misalnya perempuan karena mengasuh anak terus resign gitu ya, ternyata suaminya tuh dapat rezeki jauh lebih banyak, dapat promosi pekerjaan kah, atau dapat bisnis tambahan lah dan sebagainya gitu. Kok bisa ya? Ya karena sebenarnya itu jatah keluarganya gitu, begitu. Dan kalau menurut Pak Dodik ya, suaminya Bu Septi Penny Wulandari yang bikin IP, malah itu kalau itu lebih jelek lagi. Nah ini saya jadi cerita aja. Ada waktu pembukaan Institut Ibu Profesional tahun 2013 di Bandung, waktu itu saya peserta ya. Acaranya berupa seminar, Bu Septi Padodek ada di depan. Kebetulan ada yang bertanya, dan yang bertanya itu seorang bapak, duduknya persis depan saya. Jadi kan kedengaran jelas, bahkan saya bisa melihat gestur tubuhnya gitu ya. Si bapak ini nanya gini, istri saya itu seorang, saya lupa ya pekerjaannya apa. Pokoknya ada shift malam, shift paginya gitu. Sehingga saya itu tidak sempat gitu ngobrol diskusi berdua seperti yang tadi Pak Dodik dan Bu Septi ajarkan. Dan bahkan anak kami pun jadinya harus dititipkan gitu ya. Masih bayi anaknya.
Terus udah gitu, jadi apa ya yang harus saya lakukan, bilang gitu sebagai kepala keluarga. Terus Pak Dodik bilang begini, oke Pak, nanti sampai rumah bilang ke istrinya, bilang gini ya Pak, ya ikuti kata-kata saya, bilang ke istrinya, wahai istriku, ternyata aku tuh tidak bisa jadi suami yang memenuhi kebutuhanmu, sehingga kamu tuh sampai harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu masih mau jadi istriku? Kalau masih mau jadi istriku, kamu berkenan berapa bulan bertahan dalam kondisi begini? Gitu. Terus udah gitu, kalau kamu nggak mau lagi hidup kayak begini dan ini memang menzolimin, ya udah nggak apa-apa, silakan gugat cerai aku aja gitu. Saya yang mendengar jawabannya kayak astagfirullahaladzim Pak, meni jelek pisan gitu ya. Jadi kalaulah ada beberapa teman yang mengatakan kok kalau Thelma jawab sesuatu itu jelek banget, aduh saya guru-guru kami itu jauh lebih jelek daripada ini gitu ya. Jadi dari situ tuh saya akhirnya menangkap bahwa iya ya benar juga ya, kan kalau clear sejak awal ada jelas ya. Jadi tidak lagi rancu dengan ibu bekerja itu bagaimana. Maka balik lagi, kalau sudah ada situasi seperti tadi, please jangan melabeli diri sendiri, jangan melabeli, berarti saya ibu gagal mendidik anak, berarti itu bukan ibu yang baik. Bukan ibu yang harus dilabeli, yang harus dilabeli itu tuh para pemangku kebijakan, para pembuat lembaga, para pemilik perusahaan, mereka lah yang semestinya kita komplain gitu, bukan sang ibu gitu. Jadi dan sang ibu, supaya Anda juga tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa, ambil kendali atas hidup Anda jangan dikendalikan sama sebuah kebijakan yang sama sekali tidak peduli pada kehidupan keluarga Anda. Karena at the end yang akan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga kita, yang akan menanggung bagaimana tumbuh kembang anak kita nanti jadi anak yang benar apa tidak, atau dia jadi anak yang jauh dari kita karena sama kita nggak pernah didampingi ketika kecil, itu kan kita juga yang nanggung, atasan kita mana peduli, kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya adalah ambil kendali atas diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak bisa mengubah situasinya, resign aja. Percayalah kehidupan yang lebih baik itu akan datang untuk Anda dan terlebih lagi untuk anak Anda. Jika kesempatan itu tidak diambil sekarang, maka akan menjadi sangat berat itu untuk diri Anda sendiri, bukan sang anak. Kalau sang anak akhirnya dia tumbuh jadi dengan energi terluka dan sebagainya, ya itu juga adalah jatah kehidupannya. Pasti Allah juga akan bantu dia untuk melalui situasi itu. Pertanyaannya adalah apakah Anda sendiri mau menanggung kehidupan Anda di mana Anda merasa bersalah dan berdosa? Gitu. Ya maaf ya kalau jelek dan to the point sekali. Mudah-mudahan cukup memberi hitam dan Tamparan. putih yang jelas. Ya kan? Kan ku bilang kan, tamparannya luar biasa ya, Masya Allah. Saya tidak segalak Bu Eli Risman gitu dan Pak Dodik kok. Masya Allah. Nah, nih sebenarnya ini masih banyak ini pertanyaan, tapi waktu kita sudah sangat terbatas. Nah, teman-teman, nih kalau kita bahas, memang karena ada tiga fase tahapan ya dalam parenting ini, dan memang panjang sekali. Nanti Insya Allah kita akan membuat sesi khususnya gitu ya, dan Insya Allah nanti akan ada sesi diskusi untuk bunda-bunda yang ini, tapi tentunya nanti akan ada paket spesial ya. Jadi ini sengaja kita buat pembukaan yang makjep-jep gitu ya, biar pada makin penasaran gitu ya. Insya Allah. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi, Mbak Elma, bagaimana? Iya boleh, satu pertanyaan lagi. Nah, ini ada yang komen menurut saya agak unik dan Masya Allah ya, masih bersedia untuk menimba ilmu luar biasa. Dari Bunda Ruth Lydia Citra, anak tiba-tiba motong omongan di bawah usia 7 tahun masih terjadi, berarti normal ya Bunda? Senang banget ketemu ilmu ini walau saya non-muslim, menarik untuk disimak gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi pertanyaannya apa? Berarti masih normalkah untuk anak-anak di bawah usia 7 tahun gitu, kalau seandainya suka memotong omongan? Kalau nggak salah ada pertanyaan lagi dari Ibu Ruth Lydia ini di sekalian. Apa ada hal yang harus diperhatikan bagi single mom dalam mendidik anak karena anak hanya punya satu peran orang tua? Ya berarti dua ya pertanyaannya. Ya. Nggak apa deh Bu, bonus ya buat Ibu. Dari satu orang yang sama. Pertama sih kalau tentang anak di bawah 7 tahun masih suka memotong pembicaraan, bahwa masih suka memotong itu artinya masih sangat bersemangat dan antusias untuk ngobrol gitu. Itu sisi yang sebenarnya sedang terjadi itu. Tapi kemudian orang dewasa melihatnya dari sisi lah kan ini nggak sopan gitu kan. Memang kesopanan itu bagian dari adab, itu memang bisa dipahaminya 7 tahun ke atas. Artinya lebih tepatnya gini, usia 7 tahun ke atas, kalau kita mengajarkan what do's and what don'ts, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, kita mengajarkan etika, norma, tata krama, kalau bahasa Jawa tuh unggu anggah gitu ya.
Terus strata bahasa, misalnya bahasa halus, bahasa kasar, itu anak 7 tahun ke atas ngerti. Kalau anak di bawah 7 tahun itu bukannya nggak mau memahami aturan, tapi lebih ke belum tertarik memahami aturan. Mereka hanya tertarik pada hal-hal yang menurut mereka menarik, gitu. Jadi kalau mereka misalnya ya di rumah misalnya di rumah itu ada kakek, nenek, terus ada paman, bibi misalnya, terus terbiasa mendengar mereka semua berdiskusi dan berdiskusinya itu giliran. Nah, jadi giliran pertama ngomong siapa, berikutnya giliran pertama ngomong siapa. Ih, seru juga ya ngeliatnya, kata si anak misalnya gitu. Maka si anak akan terbiasa kalau bicara mengikuti giliran. Lebih karena itu menarik untuk diikuti gitu. Jadi ketika dia terbiasa memotong pembicaraan, antara dia memang di satu sisi betul memang lagi senang banget ngomong, menggebu-gebu gitu ya, yang mana itu bagus dan tidak salah. Sisi kedua berarti belum banyak dapat contoh cara ngomong giliran. Yang mana itu juga nggak salah juga, kalau di rumah nggak banyak orangnya kan nggak banyak juga kejadian ngomong giliran kan gitu ya. Maka kita sebagai orang tua fokusnya ke, oh berarti si anak ini memang lagi senang banyak ngomong, terus berarti yang perlu dilakukan ya mengarahkan aja. Tunggu deh sebentar. Ini kan lagi, misalnya Bunda kan lagi bicara sama tante misalnya. Kan lagi bicara sama tante, tunggu sebentar ya gitu. Nanti kalau kita sering briefing kayak gitu, terus kita pakai bahasa tubuh, lama-lama paham misalnya. Terus kita langsung ngomong lagi gitu ya. Dan mama juga bisa. Nah nanti di lain waktu pas dia udah kejadian motong berkali-kali, terus misalnya obrolan udah selesai, terus kita cuma tinggal berdua sama anak kita, terus kita ngobrol lagi. Tadi tuh ya, waktu Bunda lagi ngobrol sama tante, ada yang motong loh beberapa kali. Ya, soalnya kan ada pengen cerita gini-gini nih. Ya tunggu dulu, ada kalau Bunda lagi ngobrol sama tante kan berarti ada yang lagi diobrolin. Kalau ada tiba-tiba ngomong, nanti kita lupa kita lagi ngobrolin apa. Jadi kita pakai logika anak-anaknya. Atau misalnya Bunda jadi nggak bisa dengar tadi tuh ada yang ngomong apa ya, terus jadi lupa tadi tante ngomong apa ya gitu dan lain sebagainya. Jadi dari situ akhirnya mama anak jadi paham, oh iya ya berarti memang betul ngomong giliran gitu. Jadi itu wajar dan bisa diajari, tapi ketika mengajari kitanya jangan over expectation gitu, dan nggak usah melabeli juga anak nggak sopan. Kita bisa mengatakan gini, kalau adik sudah besar nanti adik tahu bahwa kalau memotong pembicaraan orang lain itu sebenarnya tidak sopan. Nah sekarang adik belajar yuk gimana cara jadi orang yang sopan gitu. Jadi kita mengajak melatih kesopanan daripada melabeli anak sebagai seseorang yang tidak sopan. Mohon dipahami bahwa belum tentu orang lain melihat seperti itu. Terlebih kalau yang melihat sudah sepuh gitu ya, yang sudah kehabisan energi untuk mendidik anak-anak kecil, jadi sangat wajar sekali ya. Oh nggak sopan banget sih ini cucu misalnya ya, itu wajar. Dan kita bukan memakai sudut pandang mereka, kita pakai sudut pandang kita sebagai orang tua. Itu kan makanya kita yang dikasih anak ya oleh Tuhan, dan kita yang mendidik anak itu berarti kan Tuhan percaya bahwa sudut pandang kita itu mampu diarahkan oleh Tuhan untuk mendidik anak yang satu itu. Terus tadi tentang menjadi single parent, pada dasarnya begini, karena tadi kan saya menunjukkan slide fitrah ayah dan fitrah bunda ya, ada peran-peran yang itu spesifik hanya bisa dilakukan oleh bunda. Sefeminin-femininnya perempuan dan ingin berusaha mengcover itu, sefeminin-femininnya laki-laki dan berusaha mengcover sisi itu yang tidak didapatkan, misalnya ini single parent tapi ayah sendiri, ya tetap nggak akan bisa didapatkan oleh sang anak. Si ayah tidak akan pernah bisa menggantikan peran ibu. Sama, ibu juga ketika berusaha tangguh gitu ya, dan kemudian survive sendiri, dan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki dilakukan juga olehnya gitu ya. Di satu sisi seperti berusaha juga memerankan peran sebagai ayah, tetap aja pasti ada hal-hal tertentu secara spesifik tidak bisa dipenuhi. Sebagai contoh sederhana, di dalam Islam yang paling efektif mengajar akidah itu keyakinannya, yang paling efektif mengajarkan akidah itu adalah laki-laki. Karena akidah itu butuh kata-kata yang sifatnya menghujam ke dalam hati, merasuk ke dalam hati, berbobot, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Jadi coba bayangkan kalau Rasulullah menyampaikan hadis, ya kan hadis itu ucapan Rasulullah ya. Kalau Rasulullah mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, terus para sahabat itu mendengarkan, kan kalimatnya pendek-pendek ya biasanya hadis gitu kan. Kalimat pendek tapi menghujam dalam, nempel di ingatan, dipraktekkan langsung. Nah akidah itu kayak gitu. Jadi mengajarkannya tuh butuh wibawa, butuh kata-kata yang berbobot, dan oleh karenanya secara psikologis ternyata yang paling efektif melakukannya adalah ayah. Kenapa? Karena suaranya berat. Itu pertama, karena suaranya berat. Kedua, laki-laki itu kan nggak banyak bicara seperti perempuan ya. Perempuan tuh sudah bilang merepet gitu ya. Nah, kalau laki-laki kan tidak bicara sebanyak perempuan. Jadi kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang paling bisa mewakili pikirannya kan gitu ya. Paling bisa mewakili apa yang ingin dia katakan. Maka kata-katanya tuh jadi lebih berbobot kata perkatanya.
Dan ketika disampaikan dalam konteks memberi nasihat, ini makanya jadi lebih menghujam. Itu makanya kalau ada banyak kisah-kisah gitu ya, cucu itu masih ingat petuah kakeknya, ya gitu, akan lain dengan petuah neneknya. Kalau petuah nenek itu lebih sama seperti petuah ibu juga. Kalau ibu itu dalam sudut pandang Islam itu paling efektif dalam mendidik akhlak. Karena akhlak itu sedang bicara tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi tentang how to, bukan tentang apa yang diyakini, bukan tentang the big why gitu ya, bukan. Tapi tentang how to. Kalau bicara tentang how to kan ada trial and error ya. Misalnya anak, contoh aja, misalnya anak 8 tahun terus motong pembicaraan orang, kan itu nggak boleh ya. Sekali dia lakukan terus kita ingetin, kedua kali dia lakukan kita ingetin lagi kan gitu. Jadi dia harus diulang-ulang untuk ngasih taunya. Yang kalau kata Bu Elirisman itu parenting is wiring, jadi kayak menghubungkan kabel-kabel gitu, supaya kabelnya itu nyambung mungkin butuh beberapa kali percobaan gitu. Maka perlu berulang-ulang, maka perlu sering disampaikan, maka perlu berbagai cara mengingatkannya, makanya cerewet gitu kalau kata Ustaz Aden Nusfi. Jadi perempuan itu dikasih kemampuan bicara itu lebih banyak, dorongan kebutuhan berbicara lebih banyak, ya karena tugasnya mendidik akhlak. Mendidik akhlak itu memang apa ya, a repeating task gitu, tugas berulang gitu lagi itu lagi. Jadi misalnya kayak lah kan Bunda tadi udah cerita kalau ada tamu itu kan kita nggak boleh motong omongan tamu kan gini gini ini. Maksudnya nanti kejadian lagi kita ulang lagi kayak gitu dengan kata-kata berbeda kan atau dengan cerita berbeda dan lain sebagainya. Jadi kalau para ayah itu mendidik akidah, perempuan itu mendidik akhlak. Dan kata ulama tadi, sesederhana laki-laki itu bersuara berat sehingga lebih berwibawa. Emang perempuan bisa gitu bersuara berat seperti laki-laki kan nggak bisa. Bahkan dalam hal kecil sekalipun sudah ada pembeda yang nyata. Hal lain yang lebih besar misalnya begini. Misalnya seorang anak itu sudah masuk usia 17 tahun misalnya, di mana di usia itu sudah wajar sekali kalau kemudian mendapat amanah terus amanah itu harus dikerjakan dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian sang ibu misalnya merasa aduh kasihan anak saya capek banget, itu kecenderungannya ibu. Kalau kecenderungannya bapak, ayo kamu bisa, pasti bisa. Sekarang seorang ibu mau mengambil alih tugas itu, bagaimanapun juga pasti ada rasa tidak tega. Itu makanya kalau kata Ustadz Adenusfi itu kalau ayah itu raja tega, ibu itu pembasuh luka. Ibu nggak bisa jadi raja tega dan sekaligus juga menjadi pembasuh luka. Gitu. Nah, jadi karena ada peran-peran yang tidak bisa tergantikan antara laki-laki dan perempuan, maka kalau di Islam itu mengasuh anak yatim itu pahalanya besar banget. Karena Allah tahu bahwa seorang anak manusia itu harus dilatih dari dua sisi, dari sisi ibu maupun dari sisi ayah. Kalau anak itu yatim sudah tidak punya ayah misalnya kan, nggak mungkin hanya cukup dengan dilatih dari sisi ibunya aja. Makanya ada sebuah kewajiban yang pahalanya besar itu mendidik anak yatim. Sehingga dulu ketika perintah itu diberikan oleh Rasulullah, orang tuh berlomba nyari di mana anak yatim yang nggak terurus. Saya mau bantu mendidik, saya bantu membiayai, saya bantu memantau kondisinya bagaimana dan sebagainya. Itu orang tuh jadi berlomba-lomba ingin ikut memberikan peran dari sisi laki-lakinya. Jadi bukan harus menikahi, tapi menjaga anak yatim dulu gitu. Terus berikutnya lagi ada keutamaan lagi membantu para janda, bukan harus menikahi loh ya, membantu para janda. Jadi ada janda-janda yang misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Kalau di Islam itu pahalanya sangat besar itu membantu para janda. Begitu. Menikahi janda itu adalah salah satu bentuk bantuan aja. Kalau memang itu yang paling dibutuhkan, misalnya memang secara psikologis ini perempuan butuh dipandu, butuh dididik setiap hari dan sebagainya. Itu bisa beda-beda gitu. Tapi intinya Islam itu tidak membiarkan seorang anak lebih tepatnya gini, Islam itu tidak membiarkan para single parent itu sendirian gitu, dididik secara berjamaah. Itu kalau di Islam seperti itu. Nah, kemudian pada dasarnya secara psikologis karena memang tidak bisa peran itu diambil semua oleh satu pihak, sang bapak mengambil peran ibu juga atau sang ibu mengambil peran bapak juga, itu nggak bisa. Maka solusinya adalah cari di keluarga kita mana sosok laki-laki yang bisa diajak untuk mendidik. Misalnya, oh ayah saya juga dia ayah yang baik gitu ya terhadap saya. Oke, berarti kita bilang ayah kan adalah kakeknya cucu saya dan ini tidak ada sosok bapaknya, tidak ada sosok yang mendidiknya dari sisi kebapaan, tolong gantikan posisi itu. Jadi semua pendidikan kebapaan, pendidikan keyakinan, ketangguhan, daya juang itu dari sang kakek. Nah kayak gitu. Itu harus ada berbagi peran seperti itu. Dengan begitu anak akan sehat. Itulah makanya sebenarnya pendidikan itu nggak bisa hanya oleh orang tuanya aja. It takes a village to raise a child. Jadi memang butuh berjamaah, butuh banyak orang, butuh
bersama-sama, butuh berkomunitas, butuh saling menguatkan dan saling dukung. Begitu kira-kira. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Arini. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, nih gimana teman-teman? Sudah mau 9:30 ya. Ya. Ini kalau dipanjangin panjang sekali, tenang ya. Kita nanti akan ada sequelnya, insya Allah ya. Nanti akan lebih lagi pembahasannya ya, tapi hanya untuk yang serius ya, hanya untuk yang serius. Karena seperti tadi Mbak Elma bilang gitu ya, kalau seandainya kita terlalu banyak referensi-referensi gitu ya, ini usianya begini, harusnya begini, gitu. Terus nanti next kita baca di Instagram pas lagi lewat, usianya begini, harus begini, kita ngikut sana, ngikut sini gitu ya. Jadi nggak peta jalannya tuh jadi belok gitu ya, nggak tahu nanti mana ujungnya gitu ya. Makanya yuk kita bareng-bareng ya sini, insya Allah saling berjamaah ya, saling mengingatkan, saling berteman gitu ya, saling membuat support system gitu ya istilahnya ya. Gitu. Masya Allah Mbak Elma, jazakallah khair Mbak Elma untuk waktunya. Ini kebayang ya dengan 6 anak gitu ya, terus ketika ditanya waktunya juga aku harus bersabar dan tahu diri gitu ya, nih dengan ibunda yang sangat sibuk saat ini. Gitu ya. Jadi makanya teman-teman ya mohon doakan ya, semoga Mbak Elma sehat selalu ya, dan juga selalu punya kelapangan waktu gitu ya untuk selalu berbagi ilmunya kepada kita gitu ya. Insya Allah tidak terasa ya, ini ternyata sudah malam ya. Sebelum kita tutup, boleh kita foto bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita onin dulu, boleh kameranya di-onin dulu. Yang belum isi absen, boleh silakan isi absen ya. Nih aku tadi, ntar aku share isi absennya ya Mbak Elma. Aku sengaja tanya kenapa alasan ikut webinar dan apa pesan-pesannya, dan ternyata tadi bilang rata-rata Masya Allah daging katanya Mbak Elma. Udah kayak mau kurban aja nih kita. Oke, ya sudah di-onin kameranya, yang bisa on kamera. Mungkin si kecil sudah tidur ya, kalau tadi off kamera karena sambil ngelonin. Ya, makanya saya sengaja nggak harus meng-on-kan, karena sadar diri juga sebagai seorang ibu gitu ya. Pasti tetap mau belajar, mau nggak mau disambi gitu ya. Oke, wah ya ini bisa. sekarang saya yang harus ngelonin nih. Ayo kita foto bersama. Oh iya kan, ayo Anak cepet saya udah ayo. manggil. Oke, siap-siap semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3. 1 lagi. Gimana deh? 1, 2, 3 ya. Satu lagi. 1, 1, 2, 3. Oh, Satu, sebentar ini satu, agak dua, ini tiga. soalnya. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. 1, 2, Oke, 3. ya. Terima kasih banyak Mbak Elma untuk waktunya malam ini, luar biasa ya. Udah nampar belum? Terima kasih banyak ilmunya Mbak, semoga sehat selalu dan dilimpahi keberkahan. Insya Allah, luar biasa. Terima kasih Mbak Elma, jazakillah khairan kasiron. Baik, kita selesaikan malam ini. Insya Allah nanti rekamannya saya upload di YouTube, nanti akan share filenya di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Elma. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mohon maaf ya atas segala salah dan kurang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama.